Karena kan kita laki kan tidak boleh menangis. Wih. Toh, saya jalan terkecuali kayak dalam keadaan kayak memang saya lagi Ada hantu idaman. saya tuh orangnya kayak tidak tenang di satu tempat begitu ya. Bukan semena-mena kita harus kayak pemerintah terus begitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jangan begitu. Halo, saya Mema Kesa. Kali ini saya kedatangan tamu yang kerjanya hanya jalan-jalan saja. Oke. Perkenalkan, nama saya Suryanto atau biasa dipanggil Anto. Tempat tinggal saya kalau di Bau-Bau, Kelurahan Tombak, khususnya bagian Pasar Lailangi. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Kita gimana kabarnya? Baik. Ini so pusing nih. Tidak di mana saya tak ketemu terus. Kecil Bau-Bau ada. Jadi dari mana ini? Baru tiba kayaknya ini? Baru tiba dari kemarin dari Maluku Utara, Taliabo. Maluku Utara dong. Apa Taliabo. bikin di sana? Ada kegiatan. Apa sebenarnya basicmu ini kah? Seorang apa? Yang memang suka jalan-jalan, bisa dibilang traveler atau apa ini? Kalau traveler juga tidak ke situ sih, tapi kalau untuk jalan-jalan tuh kayak buat tenangin pikiran gitu, karena kan terlalu banyak tekanan. Jadi apa itu? Ya salah tekanan keluarga. Gak sudah komunikasi kan? Kalau menikah mungkin sudah pasti, tapi masa belum ada uang. Gitu ya. Jadi kalau dari Taliabo nggak maju? Dari Taliabo baru tiba 1 minggu yang lalu di sini. Apa bikin sana? Apa yang kau ekspor sebenarnya kau ini kah? Kalau yang saya ekspor itu kayak orang traveler kan ada yang budaya, ada mungkin makan-makan atau mungkin yang tempat-tempat wisata. Wisatanya. Lebih ke wisatanya karena kan kita juga butuh ketenangan toh. Jadi lebih ke tempat yang sunyi begitu. Kayak wisatanya kan ada tempat yang sunyi, ada yang ramai itu. Kita cari yang sunyi gitu supaya pikiran tuh tenang. Begitu. Kok galau sekali. Galau weh. Jadi kau ini bagaimana kak? Kau jalan sendiri atau bagaimana? Kalau jalan tuh sendiri. Dan pastinya Kalau berminggu-minggu, bahkan mungkin ada yang berbulan-bulan kau jalan. Kalau paling lama itu kemarin 1 bulan. Tapi itu di daerah-daerah timur Papua. Daerah mana itu? Papua apa dia? Manokwari. Setaunya. Apa kau bikin sana? Jalan-jalan. Apa yang kau dapat? Yang saya dapat banyak, kayak tempat wisatanya, terus kenal orang-orang barunya, terus kayak dia punya makanan. Kan banyak. Terus juga kalau Manokwari kan perbedaannya sama Bau-Bau kan beda sekali toh. Dari orang-orangnya juga, kemudian juga dari suasananya juga beda. Cuma kan saya agak rawan tuh jadi begitu. Jadi jangan juga terlalu jalan tengah-tengah malam tuh, jangan juga kayak ya biasa toh. Tapi kalau Ngerti, Mi? timur pantainya cantik. Kalau untuk Manokwari yang paling bagus tuh Pantai Pasir Hitam. Di Amban dia. Itu bagus. Kalau siapa tahu mungkin Madan mau ke sana mungkin. Boleh, kita bikin mungkin programnya jalan-jalan mungkin tuh. Barang namanya. Siapa tahu bisa om. Bisa Ji. Ini ada jiwamu. Maksudnya pakai dana pribadi ini. Kan tidak mungkin sama sewakan kamu. Jadi sendirian ini kau jalan ini memang pakai dana pribadi mas selalu? Iya, Mas pakai dana pribadi kalau untuk keluar-keluar. Begitu kan? Tidak sedikit dong. Ya, lumayan. Jadi kau habis kerja, kau jalan lagi, habis kerja jalan lagi. Begitu. Berarti hanya kau main jalan untuk jalan-jalan atau bagaimana kau ini? Saya kan kemarin kan belum terpikir kayak mau kayak keluar-keluar kayak gitu toh. Kayak fokus ke tempat kerja dulu. Cuman karena ada masalah, ya, jadi pengen tenangkan pikiran ya sudah. Berarti berawal dari keresahan juga ini. Iya, berawal dari keresahan sama tekanan keluarga sih. Yang Jadi berimbasnya jadi hobi tiba-tiba begitu. Iya. Terus kalau misalnya keluargamu kau jalan begitu, Mereka tidak tahu sih. maksudnya responnya apa begitu? Responnya kayak
mereka tidak tahu ini kalau saya sering keluar ini. Jadi pikiran mereka kan sama kerja toh. Jadi ketika saya keluar mereka tidak tahu. Gitu Kabi, berarti kalau kau mati tinggal bangkai kali. Jadi kalau mati di sana ya sudah tanam di sana. Tuhan. Saya kuliah nih? Alhamdulillah sudah. Sama-sama tuh. Tidak berduaan saya paling sudah Ya, kita kan senior. Babe puang. Jadi sekarang kembali kerja atau apa ini? Sekarang kembali kerja dulu. Fokus ke pekerjaan dulu. Selesai itu baru. Terus kayak kemarin ke Manokwari terus ke Taliabo tuh. Itu kan tidak mungkin banyak keluargamu, tidak mungkin tersebar satu Indonesia ini keluargamu ini. Iya. Jadi juga. untuk kau tinggal di sana bagaimana? Kalau di Manokwari kan ada keluarga toh. Jadi nginap di rumah keluarga. Begitu. Kalau Jadi di Taliabo ada teman. Jadi nginap berarti di teman. kayak manfaatkan saja Iya. yang bisa dimanfaatkan begitu. Kalau misalnya tidak ada yang dimanfaatkan ya sudah pakai masjid. Ya itu bisa juga jadi salah satu tujuan yang bagus kalau untuk kesananya kalau kita bagi yang suka jalan-jalan keluar daerah atau misalnya kayak di tempat ini tidak ada keluarga, tidak ada siapa-siapa ya salah satunya pakai masjid. Masjid. Iya, buat tidak keluar juga ongkos biaya tuh kalau mau pakai penginapan kan mahal. Mahal dong. Apalagi daerah timur itu Kalau daerah timur kan angka nilai tukar rupiahnya memang beda sekali dengan daerah Sulawesi. masalah ekonominya kan di sana kan terlalu biaya hidup kan terlalu tinggi, jadi beda kayak ya, di pasti. bawah tuh. Ya. Terus Santo, jadi selama kau jalan nih memang fokusmu hanya untuk kerja untuk jalan begitu? Kerja untuk jalan atau bagaimana kau ini? Saya jalan terkecuali kayak dalam keadaan kayak memang saya lagi di bawah tekanan sih, gitu. Kayak pengen setiap orang kan pasti mau refresh lagi dia punya diri tuh. Jadi kayak butuh refreshing gitu. Jadi selama kau jalan hal-hal apa saja yang kau dapat? Banyak. Salah satunya? Salah satu itu kayak kemarin kayak di Manokwari tuh. Iya. Ini pertama tiba ini. Pertama tiba dua hari tiba di Manokwari kan ada kejadian. Apa itu? Kejadian masalah Sengketa. antar suku. Antar suku. Kan kayak jangan kita sebut lah, takutnya jangan sampai ada teman-teman dari timur yang ini tuh kan masalah antar suku yang bertikai lah gitu. Jadi tiba di sana tuh kayak agak was-was juga gitu. Jangan terlalu jalan tengah malam gitu. Cuman kan kalau sore kan masih banyak orang tuh, jadi masih bisa. Jadi kau ini basicmu anak senja atau anak apa ini? Karena kan ada anak traveler itu kan banyak yang mungkin yang fokusnya kejar senja, fokusnya mungkin kejarnya sunrise, fokusnya mungkin kejar. Kalau yang kayak begitu saya tidak ke situ sebenarnya, saya cuma hanya kejar buat saya punya diri sendiri gitu ya, kayak saya pengen begini, saya pengen begitu, jadi kayak tidak ada yang ngelarang gitu ya. Berarti hanya memang semata-mata untuk saya punya diri kesenangan sendiri, dan untuk ketenangan. kesenangan. Berawal dari sebuah keresahan yang berujung jadi hobi. Kalau terlalu banyak tekanan ya sudah kayak begitu. Karena kan maunya orang tuh harus begini. Jadi kan kita kan tidak bisa mengekspresikan kita punya diri itu. Iya, kalau pasti. Maunya keluarga seperti ini, tapi maunya kita juga berbeda. Ya, jadi bentrok begitu ya. Bentrok. Yang larinya kayak psikolognya kita sendiri. Hancur lah. Terus kalau misalnya ini berawal dari keresahan, tekanan begitu deh di keluarga. Iya, tekanan. Apa kau disuruh sama keluargamu sampai kau tekan-tekan kau ini? Kau disuruh menikah? Ya. bukan cuma itu sih. Banyak. Tapi memang sih kalau yang namanya keluarga kan pasti mau itu dia punya adik atau dia punya anak itu kan pengen sukses toh. Ya. Itu pasti tuh. Apalagi orang-orang di semua keluarga itu pasti orang tua kayak sekarang itu begitu. mungkin ibaratnya harus kau jadi PNS mungkin. Idaman kan? Anak mantu idaman tuh PNS. Saya kita bukan pegawai kan. Hei, anak mantu idaman. Sabar dulu sini kita berleng sama golongan 3 baru sini cepat. Tapi ada cewekmu sekarang kah? Alhamdulillah ada. Jadi ada menuju jenjang ke sana atau? Kalau itu pasti ada.
kalau tujuan untuk ke situ tuh sama dia pasti ada, cuman kan masih butuh proses toh. Karena dia juga kan posisinya masih Masih apa ini? pendidikan. Oh, gitu pendidikan. ya. Belum selesai. Jadi dia masih fokus itu, saya juga masih fokus buat cari uang panahnya. Oh. Jadi memang berat juga panah berat. Jalan kaki itu berat loh. Iyalah, apalagi di umurnya kita yang sekarang sudah setengah masa ini. Sedikitnya suruh menjadi kakek. Astaga, so menu mata wengko maka sama lo kumpul si pampang. Tapi kira-kira gimana nih kalau masalah percintaannya kita? Kenapa tanya balik satu host kan sudah ganti? Supaya sama-sama ini tuh. Masa saya saja? Adalah satu perempuan juga, cuman sebelum bisa expose kayaknya tuh. Karena posisinya, gitulah. Oh, posisinya masih jadi miliknya orang atau? Kita milikku ji, sudah milikku ji, punya aku itu cuman. Aduh, nanti aku tunggu aja bunyinya begitu. Bisa tunggu lah. Dia kenapa saya tidak expose, karena posisinya nanti tunggu tanggal mainnya tuh. Intinya Aku penasaran juga tuh. Setiap orang tuh pasti penasaran. Ya dong. Jadi kau sekarang kau pulang ini berarti kan kau pergi kemarin itu hanya untuk kasih tenang-tenang dirimu saja. Jadi sekarang kau pulang ini dalam keadaan tenang atau dalam keadaan kalut ini? Alhamdulillah dalam keadaan tenang. Makanya mungkin tidak lama lagi mau berangkat lagi. Maksudnya? Berarti mau keluar lagi. Oh, kau mau jalan lagi nih? Saya kan kayak begini, kayak gimana tadi? Saya tuh orangnya kayak tidak tenang di satu tempat begitu ya. Kayak lama-lama kayak di bawah kan, kayak bosan toh. Kayak berangkat lagi. Kayak cari suasana baru. Tidak sabar, yang saya penasaran kau ini kau kerja sebagai apakah sebenarnya? Banyak sekali uang untuk kau jalan-jalan. Karena kemarin kan kalau untuk jalan-jalan itu kemarin kan karena ada sempat kerja di Morowali toh. Jadi dari situ menabung-nabung buat jalan-jalan begitu. Oh, saya kira aku buat proposal ke Pemda. Ke Pemda kau ambil proposal kau pakai pribadimu. Kan banyak sekarang begitu itu. Jangan juga begitu dah. Suruh makan uang rakyat itu. Oh, berarti memang hasil tabungan ini. Tak bahaya tapi gitu. Kata sebut di namanya. Kira-kira ada pinjam uang aja lewat sebentar ini. Ada di sana. Aman ji. Jadi kalau rencana selanjutnya kamu kemana? 1-2 minggu mungkin mau ke Kabaina. Apa yang kau eksplor di sana? Rencana mau ke itu, ke Gunung Tangkeno itu. Gunung Tangkeno. Berarti kau mendaki? Rencana. Kalau seandainya kalau memang tidak ada kegiatan yang lain toh, jadi rencana mau ke sana. Karena kan sudah ada juga teman-teman mau panggil tuh jadi. Berarti kalau kau explore begitu semata-mata hanya untuk dirimu sendiri, berarti pure hanya untuk ketenanganmu kayak ini. Atau mungkin kau explore, kau bantu juga Pemda untuk mengekspor ini loh tempat wisatanya kita, tempat wisatanya ini. Kalau gitu. Untuk diri sendiri juga mungkin iya. Tapi kalau untuk mengeksplor kayak memberitahu orang-orang di luar sana yang belum tahu kota Bau-Bau itu bagaimana toh, terus Kabaina itu bagaimana, makanya dari situ saya eksplor biar orang-orang itu dia tertarik datang. Gitu. Terus sampai sejauh ini ada tidak campur tangannya Pemda kayak kan kau sudah banyak mengeksplor kau ini tuh tempat-tempat wisata, ada tidak kayak misalnya mungkin dari dari pariwisatanya satu daerah tertentu yang bantu kau, tolong dan eksplorkan kita ini, tolong dan angkatkan namanya wisata ini. Pernah tidak ada yang begitu? Atau mungkin kau jalan sendiri jika ini? Saya jalan sendiri. Berarti tidak ada. Tapi kalau untuk kayak dari Pemda mau kayak gitu, tidak pernah ada campur tangan Pemda. Tidak ada tawaran kayak gitu. Cuma kan kita dari inisiatifnya diri kita sendiri tuh. Karena itu juga saya kayak kasih tenang saya punya diri. Jadi, tanpa ada bantuan dari Pemda juga tidak masalah. Begitu. Yang penting sudah eksplor tempat-tempat wisatanya mereka tuh. Kalau misalnya kita kembali ke kau punya hobi tadi tuh, jalan-jalan. Apakah memang kau ini ada basicmu memang kah? Mungkin basic yang kau punya sebelum kau memutuskan untuk jalan-jalan kan pasti harus begitulah. Mungkin kau memang dari hobinya camping, atau mungkin kau memang hobinya mungkin pecinta alam, atau mungkin kau hobinya apa begitu. Hobimu apa dulu kah sebenarnya kalau jelas sekali memang hidupmu kau ini. Masalahnya kita kuliah mau pemerintahan, tiba-tiba kau jadi tukang jalan. Kenapa kau tidak jadi atlet Winto? Saya kira kalau dari pemerintahan itu kan kayak
dia tuh kayak sosial juga toh. Iya, sosial Nah, memang. makanya kita harus bersosial juga. Bukan semena-mena kita harus kayak pemerintah terus begitu. Ya, memang. Kalau Ya, untuk emang. hobi memang yang kemarin tuh tidak terpikir mau sampai kayak jalan-jalan kayak begini. Kalau hobi itu kemarin tuh lebih kayak futsal. Tapi makin kesini makin jadi. Ya jelas memang gue punya hobi kan. Oh iya, karena pernah dulu kayaknya kita sempat main futsal di Iya. ilmu pemerintahan kayaknya di fakultas Di mana, di Murung kan? kayaknya. Ih, satu tahu juga tuh di mana Pernah juga pokoknya ikut itu. pertandingan kok. Kayaknya pernah aja cuman. Jadi sampai saat ini. Kalau untuk saat ini mungkin masih Tapi memang pintar kita punya narasumber ini, nah. Saya baru tanya jadi sampai saat ini saya coba untuk menjawab padahal belum dikasih pertanyaan. Itu salah satu keunggulan anak ilmu pemerintahan. kok promosikan ya kita prodi. Jangan lupa kuliah di Universitas Muhammadiyah Buton ya. Kita promosi. Atlet bintang ini. Jadi sekarang Jadi bagaimana sekarang ini? mungkin karena Kekabaina juga mungkin minggu depan itu kan ada bukan semata-mata buat mendaki tapi ada pekerjaan juga. Oh, pekerjaan juga Nana. Jadi sebelum kau berangkat itu Anto kan ada sebenarnya persiapan tuh yang namanya persiapan Iya, pasti pasti ada. ada. Maksudnya persiapan apa begitu yang kau lakukan nih selain uang? Terutama tuh mental. Ya, kalau mental ya Nah, pasti. Pasti kan, karena kan kita mau keluar ini di kampungnya orang ini kita tidak tahu kayak situasi di sana bagaimana, terus kondisinya di sana bagaimana. Itu kan kita harus persiapan untuk punya diri juga. Ya, pasti. Makanya makanya saya keluar itu saya sudah tahu dia punya situasi bagaimana di sana, saya sudah keluar. Kalau saya belum tahu situasinya di sana, saya tidak bakal keluar. Berarti kau masih mencari juga dulu, kau masih mungkin Karena kau googling kan dulu saya tuh masih ada apa-apa sering-sering juga saja. karena kan kalau mau keluar kan harus tanya-tanya juga kayak Iyalah, waktu ke Manokwari kemarin kan ada keluarga tuh jadi sharing-sharing Manokwari itu bagaimana tempat wisatanya itu di Ya, bagian mana. harus. Terus Begitu. kalau misalnya yang kayak gini Anto. Masalahnya Anton itu kalau aku tatap saya sudah lucu. Astaga. Kayak gini, kalau kau keluar dalam pacarmu tadi, kita kembali ke pacarmu tadi itu. Kalau kau keluar dalam beberapa waktu tertentu sama pacarmu, ada izin kan pacarmu? Kalau untuk itu pasti dia izin sih. Atau Cuman mungkin pernah kau ajak untuk ikut jalan bareng gitu? kalau untuk ajak ke tempat kayak keluar daerah sih belum, karena kan posisinya Masih sekolah tadi. dia kan masih kuliah kan, baru kan dia kan butuh izin juga dari dia punya orang tua. Iya. Kan belum tentu mau diizinkan tuh. Jadi biar kita keluar sendiri saja. Nanti kalau sudah jadi kalau sudah sah kan boleh. Terus kalau responnya teman-teman bagaimana selama kau jalan, kau jadi sebagai tukang jalan nih? Kalau responnya mereka Atau mungkin baik-baik saja sih. atau mungkin ada kayak lembaga-lembaga pecinta apa begitu yang mungkin kita ikut perjalanan dan bisa kalau kayak begitu. itu belum Belum ada ada respon dari teman-teman Iya, yang seperti punya kelembagaan begitu. Tapi kalau misalnya nih, seumpama kan kita sudah podcast ini, oke. kita podcast tuh, terus mungkin keluargamu udah nonton ini. Ternyata lah Anto ini jalannya so sampai Manokwari sampai Taliabu. Bagaimana responmu kau ini kalau lihat kau punya keluarga ini? Kalau mereka tahu mungkin dia pasti tahu sendiri tuh, tapi yang namanya kita laki-laki ini kan Lebih baik Lebih minta baik. maaf daripada minta izin. jangan begitu. Kita tuh lebih baik ini yang namanya kita laki-laki itu kayak kita mencari jati dirinya kita begitu ya. Lele, begitu deh. Kan cuma yang mencari cinta toh. Kalau cinta kan gampang. Kayak lebih kayak jati diri itu yang kayak bagaimana di? Apa ini pembentukan karakter atau apa ya? Kalau pembentukan yang namanya pembentukan karakter kan sudah ada kan. Cuman kita lebih kembangkan lagi. Gitu. Jadi kalau memang keluarga nanti tahu, yang pertama tuh minta maaf tuh. Terus yang kedua mungkin jangan terlalu menekan lah, biar kedepannya saya mungkin bisa lebih baik lagi. Karena kita juga kalau misalnya kita hidup di bawah tekanan sebenarnya kita punya psikologi, kita punya mental sebenarnya udah terganggu. Bahkan kalau misalnya kayak hal-hal yang mungkin kita tidak sanggup, ya pengen teriak mungkin.
Bisa jadi begitu. Bisa jadi. Karena kan kita laki-laki kan tidak boleh menangis. Wih. Toh? Tapi kan pasti kalau Menangis lagi di sendiri bantal. kan pasti kan nangis juga. Iya pasti. Apalagi pikirkan tentang keadaan keluarga, apalagi Iya. pikirkan masalah-masalah yang akan datang lagi. Jangan kan. bilang untuk tekanan keluarga itu untuk kalau kita ditekan tiap hari, kalau kita ditindas setiap hari, ditanya naik piamu kapan? Ih anehnya tambah gila pakai itu. Ya begitu laki-laki. Terus Anto selama kau tukang jalan itu Hmm. tidak ada kau punya niatan untuk kau kembangkan lagi kau punya SDM begitu ya? Dalam artian mungkin kau tidak mau jadi tour guide atau apa begitu untuk ini untuk apa lagi namanya untuk kerjasama begitu? Kalau untuk kayak Atau mungkin kau mau buka sendiri, kau punya kelembagaan tukang jalanmu tadi itu? cuma kan kita pikirkan lagi toh kalau seandainya kita ambil yang kayak kembangkan lagi ke tempat yang seperti itu kan kita butuh lagi dana, namanya dana kan pasti kayak buka sendiri kayak gitu kan harus ada dana. Jadi itu sebenarnya sih kayak dari pemerintah juga sih kalau sudah lihat kayak seperti itu terus kan mereka tarik bukan cuma dibiarkan tuh. Bisa. Tapi kan ini maksudnya lembaga swastanya tuh yang saya maksud ini. Jangan maksudnya kalau misalnya pemerintah mungkin tidak mau bantu atau mungkin belum terbantukan kau. Kalau pemerintah mungkin pasti bantu. Cuman kalau misalnya kau mau bangun sendirimu begitu ya. Kau mau bangun sendirimu, kau buka mungkin kayak misalnya Instagrammu tuh. Mungkin kayak jadwal minggu depan kita akan ke Banda Neira. Kau bikin nih pamflet gitu. Berapa orang yang mau ikut. Nanti tinggal store saja ini kongsi-kongsi gitu. Kan biasa kan banyak begitu itu. Anak-anak Surabaya, anak-anak Bandung, Malang kan biasa begitu. Itu kan belum kayak kalau yang kayak gitu belum terpikir. Belum terpikir. Kenapa kau tidak coba begitu? Menguntungkan kan tuh? Kalau mau dicoba mungkin nanti, cuman belum saatnya saja. Begitu. Jadi kita bawa tatap bisa aja. Saya selalu lucu, saya bisa ketemu kau ini. Itu masalahnya tuh kita ketemu terus masalahnya ya. Mau di kampus juga kita ketemu juga. Makanya dari pas masuk, ini narasumbernya Anto astaga. Kau lagi, Pak. Kecil sekali bawa Pak. Iya, kecil sekali Bobo. Kalau bukan mantannya teman, temannya mantan. Jangan kau bahas itu. Bahaya itu. Kalau misalnya itu kita kembali di di keluargamu tadi. Berawal dari keresahan kau kau jalan ini. Sebenarnya tekanan-tekanan apa sebenarnya yang keluargamu udah kasih sama kau kah? Maksudnya tekanan seperti harus kau jadi seseorang yang begini atau bagaimana kau ini kah? Kalau tekanan itu ada kayak Tekanannya bagaimana harus kayak itu? kayak itu harus seperti ini. Terus kayak dibanding-bandingkan gitu. Kayak dibanding-bandingkan sama anak-anak tetangga kan. Berarti tetanggamu Hanurul nih. Kayak harus seperti itu, waktu itu bisa harus lebih dari itu. Tapi kan kita yang namanya manusia ini kan kalau rezekinya kita di situ sudah pasti di situ. Tapi kan kalau masih dipaksakan seperti itu kan yang ada kan kita kayak rasa kita tertekan loh. Kau tidak pernah kamu jelaskan sama orang tuamu, ini loh saya Anto basicku sebenarnya kayak begini, bukan seperti yang kamu orang mau. Tidak semua anak itu harus jadi ini, harus jadi itu, harus jadi ini, harus jadi PNS, tidak mesti. Iya, kalau Pernah jika kau jelaskan begitu atau mungkin memang komunikasimu memang yang kurang sama keluargamu kali ini? kalau untuk komunikasi mungkin agak kurang sih. Makanya mungkin Memang dasarnya memang. tapi kalau untuk kayak mau bilang sama keluarga harus seperti ini tuh tidak. Jadi kau tada saja badanmu. Nah, siap tada saja kayak mau ditembak yang mana silakan gitu. Terus selama kau jalan otomatis kan pacarmu kan di rumah ini. Kau jalan sama kalau misalnya pacarmu udah kasih kau kebebasan atau bagaimana begitu ya? Kalau Maksudnya atau mungkin pacarmu mungkin dapat tuh 2 minggu saya kau pergi aja lama-lama. kalau untuk itu tidak. Tidak jadi. Iya. Pacarmu udah kasih kau kebebasan atau memang kau yang sengaja pergi-pergi saja begitu? Kalau untuk kebebasan mungkin tidak kasih. Atau kau pura-pura yakinkan saja? Tidak. Tapi ada yang ikuti kau. Kira juga begitu. Bahaya itu. Tapi nggak tahu kita lah. Maksudnya dari kamarnya biasa. Tisu. Kalau untuk kayak kebebasan dari perempuan sih dikasih kebebasan sih, cuman kan kita yang namanya laki-laki namanya kita LDR ini kan pasti ada kecurigaan toh. Pasti. Sudah pasti tuh, apalagi Malah kita jauh tuh baru. Kayak hati atau saja. Mana sih kamu dulu modelmu? Baru kan kau tahu tuh kalau kita telepon baru kalau tidak angkat bagaimana tuh pikirannya kita tuh. Apalagi berada di panggilan lain. Ih, itu Modal gimana? sudah bakal kita punya hati itu. Tidak pernah cek satu tiba-tiba cek satu. Tapi omku tanya telepon pribadi. Padahal bukan sih sebenarnya itu.
Apalagi pas kita chat apa dia checklist 2 pas tak telepon dia memanggil tuh. Baru dia bilang katanya dia masih tidur tuh. Nah, itu bahaya. Ternyata dia jahat. Jangan sampai. Terus bagaimana kau punya komunikasi begitu, kau penyampaian. Misalnya kan kayak 2 minggu lagi nih kamu kayak kabarin tuh bagaimana sekarang kau izin sama pacarmu begitu. Makanya selama saya di sini tuh kayak saya habiskan waktu buat dia begitu sebelum saya berangkat lagi tuh. Karena kan kalau saya berangkat itu pasti agak lama lagi baru balik lagi. Jadi maksudnya kau yakinkannya bagaimana? Sudah yakinkan kau yakinkan cewekmu bagaimana itu? Intinya kalau yakinkan mungkin tidak juga karena mungkin karena kepercayaan tuh. Jadi pacarmu juga memang sudah biasa ditinggal. Begitu. Sudah biasa juga kau tinggal pergi begitu. Sudah biasa juga gitu. Karena terbiasa juga jadi dia bebaskan. Hati-hatian tuh. Intinya begini, kalau jangan sampai tak dapat yang berputung raya tuh ada tiba-tiba masuk seorang anak muda gantung diri di Manokwari. Itu apa nih? Intinya begini, kalau kita yang namanya LDR itu kita saling percaya saja. Mau kita di tempat, mau dia di mana, di kita di mana, itu yang paling terpenting komunikasi. Bagaimana cara kau yakinkan pacarmu bahwa kau tidak aneh-aneh di sana begitu? Kau tidak, maksudnya saya ini pure jalan kok begitu. Kau tidak aneh-aneh sama pacarmu begitu. Apa saja kata-katamu kah atau apakah bagaimana cara kau yakinkan cewekmu begitu ya? Tapi kalau untuk itu dia izinkan sih. Dia kasih kau kebebasan nih, dia kasih kau semua hak-hakmu untuk kau explore, kau kejar hobimu. Yang terpenting satu Ji, jangan kayak kita macam-macam tempat lain tuh begitu. Jangan kau macam-macam nan sadoti kau. Ibu bahaya. Jangan kau begitu. Kemana saya ini? Ini enggak? Astaga. Bisa pengen kau lagu ini. Jangan dong, panggil saya paman. Kembali ke tadi Anto. Kalau misalnya kau jalan begitu, apa yang kau bawa pulang begitu ya? Selain hati yang tenang. Yang saya bawa pulang tuh yang pertama tuh uang. Itu pasti sih. Uang. Terus selain dari kita dapatkan ketenangan, kita dapatkan juga dari materi tuh. Berarti kau jalan-jalan tapi kau kerja juga berarti di sana. Atau bagaimana kah? Jalan sambil kerja. Berarti kau sedang freelance di sana. Apa yang kau pernah kerja di sana? Maksudnya di Manokwari kemana? Apa yang kau sempat kerja di sana? Terus admin di toko. Hah? Kalau di Manokwari itu admin toko. Memang luar biasa. Terus kalau di Taliabu tuh selain jual roti, terus juga jadi teknisi HP. Teknisi HP? Ada HP yang bisa diperbaiki nggak sih? Diperbaiki. Rumah pemerintah. Emang nepotismenya. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru gitu. Selagi kita masih bisa bergerak ya. Sekalian pesan-pesanmu untuk semua teman-teman yang ada di rumah tuh, untuk mungkin teman-teman yang mencoba untuk mulai menjadi seorang traveler atau mungkin baru mau coba-coba jalan-jalan berawal dari keresahan juga mungkin supaya maksudnya kalau dari rumah itu tidak sia-sia begitu ya. Intinya begini, kalau pesan buat para teman-teman yang mungkin mau sekedar jalan-jalan terus untuk hilangkan stres, itu pesan saya begini, keluar itu jangan cuman hanya bawa diri terus kemudian bawa juga uang. Itu penting itu uang. Karena tiba di sana itu tidak mungkin kamu tidak makan toh. Yang namanya makan pasti. Terus juga siapkan mental itu lebih penting. Kemudian juga jangan takut untuk keluar. Karena kalau kesana kita takut kan pasti kayak mau keluar tidak pasti gagal tuh. Jadi harus berani begitu. Yang namanya kita laki-laki ini harus berani. Jangan kau ambil keputusan lah, kau harus kalau mau keluar kalau tidak begitu ya. Jadi jangan mati konyol di kampung juga jangan pernah takut gagal juga. Kalau gagal ya bangkit toh. Gagal ya juga untuk teman-teman freelance. Untuk teman-teman semua. Untuk teman-teman yang mungkin mau ikut jejakku, sebaiknya jangan. Kamu ikut saja. Kalau untuk semua teman-teman maksudnya yang mulai dari rumah minimal bawa uang. Jangan mati konyol. Oke, mungkin satu nanti kocak-kocak lagi dan siap. kan kau sudah kenal sama teman-teman bapakku tuh. Maksudnya nanti kau janjian di rumah kalau begitu. Oke, mungkin kali ini podcastnya sampai sini saja. Saya Mia Makesa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.